Kali ini nggak bosan-bosannya untuk menceritakan sebuah kisah mistis yang dialami seorang mahasiswa di kampusnya sendiri. Nah, kampus yang bakal kita angkat ceritanya kali ini adalah universitas swasta di sebuah kota kecil Jawa Tengah. Kampus swasta ini bernama Universitas Kristen Satya Wacana. Sebelum kita ceritakan kisah horornya, simak dulu yuk sekilas informasi mengenai kampus ini. Jadi, Universitas Kristen Satya Wacana ini adalah salah satu universitas swasta yang ada di Provinsi Jawa Tengah. UKSW tepatnya, terletak di kota Salatiga, sebuah kota kecil Provinsi Jawa Tengah yang terkenal salah satu sebagai kota penghasil atlet-atlet berprestasi di Indonesia. UKSW sendiri punya 14 fakultas dan 55 program studi dan sudah terakreditasi A. UKSW sendiri sudah punya 3 kampus yang terdiri dari kampus Jalan Kartini, kampus Jalan DRO Nata Jojo, serta kampus Jalan Diponegoro. Kampus swasta ini dijuluki sebagai kampus Indonesia Mini karena mahasiswa, dosen hingga stafnya berasal dari seluruh penjuru dunia. UKSW sendiri berawal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia yang berdiri pada 30 November 1956. Selanjutnya pada tahun 1959, perguruan Cikal Bakal ini berubah nama menjadi Universitas Kristen Satya Wacana. Karena sudah berdiri sejak zaman Orde Lama, akhirnya membuat kampus ini juga diselimuti dengan kisah-kisah horor di dalamnya. Salah satu seperti yang dialami oleh Dodit, seorang mahasiswa kampus UKSW yang mengalami sendiri kejadian horor saat dirinya usai mengikuti kuliah pada sore hari. Nah, nggak perlu lama-lama lagi. Sudah nggak sabar kan mau segera ceritakan kisah horor yang dialami Dodit ini? Jangan lupa matikan lampu dan aktifkan mode horormu. Selamat mendengarkan. Kisah horor ini terjadi pada Dodit sewaktu ia masih semester 2 di tahun 2013. Saat itu Dodit baru saja selesai kuliah kelas sore sekitar pukul 5. Seperti biasanya, kelas yang dipakai Dodit kuliah sore itu ada di lantai 3, salah satu gedung fakultas yang terkenal angker di kampusnya. Meskipun terkenal angker, tapi seluruh mahasiswa dan warga kampus lainnya sudah berbiasa dengan hal itu. Nama gedung yang Dodit tempati untuk kuliah sore itu adalah Gedung F. Gedung sendiri punya total 5 lantai. Tak terlalu tinggi, namun bangunannya terkesan horor karena masih ada sentuhan bangunan lama. Seperti biasa, setelah selesai kuliah, Dodit dan teman-temannya hendak turun ke lantai dasar untuk pulang ke kos. Setelah mengikuti kelas perkuliahan selama berjam-jam, rasanya punggung Dodit dan teman-temannya terasa mau patah. Guys, langsung pulang yuk. Capek aku kuliah dari pagi sampai sore gini. Pegel banget ini punggung, ucap Putra, salah satu teman karib Dodit. Oke deh, kita langsung pulang. Aku juga ngantuk banget, pengen buruan tidur, sahut Dodit. Setuju dengan ucapan temannya itu. Tak kalah semangatnya, Chandra, teman Dodit lainnya juga sepakat untuk segera pulang. Ya udah yuk, buruan pulang, ucap Chandra. Teman-teman Dodit pun menuju ke tangga untuk turun ke lantai dasar. Jarak antara ruang kelas dan tangga itu sendiri enggak terlalu jauh. Di samping tangga gedung F, itu ada sebuah lift tua yang biasanya dinaiki para warga kampus. Tapi FYI tombol untuk naik dan turun lift ini sudah lama rusak dan tak kunjung diperbaiki. Akhirnya Dodit dan teman-temannya jalan menuju ke arah lift itu. Tapi saat mau sampai di depan lift, Dodit tiba-tiba kebelet pipis. Jadilah Dodit menyuruh teman-temannya untuk turun duluan ke bawah. Guys, kalian kayaknya bisa turun duluan aja deh. Aku tiba-tiba kebelet pipis untuk di ujung banget nih, takut ngompol aku, ucap Dodit. Ya udah sono, buruan, awas sampai kamu ngompol, nggak malu apa sama kita, timbal Chandra. Dodit akhirnya pergi ke toilet dan menyelesaikan hajatnya. Setelah lega karena bisa pipis, Dodit akhirnya keluar dari toilet dan bergegas menuju tangga gedung.
Kondisi lantai 3 saat itu sudah sepi. Hanya ada Dodit di sana sendirian, tapi saat itu Dodit enggak merasakan perasaan aneh apapun. Setelah sampai di depan tangga, Dodit melihat pintu lift di samping tangga itu terbuka. Enggak berpikir aneh-aneh, Dodit hanya berpikir kalau ada orang yang baru saja pakai lift itu. Kok pintu liftnya kebuka ya? Kayaknya habis ada orang yang pakai nih, gumam Dodit sendirian. Daripada pakai tangga, Dodit berpikir jika dirinya lebih baik pakai lift untuk turun ke lantai dasar karena pintu lift yang sudah terlanjur terbuka. Maklumlah, anak zaman sekarang kan terkenal suka malas melakukan kegiatan fisik. Daripada mubazir, ya mending aku turun pakai lift aja. Dah, capek juga turun tangga 3 lantai, batin Dodit dalam hati. Dodit akhirnya masuk ke dalam lift itu dan memencet tombol turun lift menuju ke lantai dasar. Saat itu memencet ternyata tombol turun lift itu macet tak mau berfungsi. Karena Dodit masih termasuk mahasiswa baru, ia hanya berpikir kalau tombol lift itu hanya error biasa, jadi responnya sedikit lambat. Dodit yang sudah kepalang malas buat turun tangga akhirnya tetapi berusaha pencet tombol lift. Beberapa saat Dodit terus berusaha pencet tombol lift. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak masuk ke dalam lift. Bapak-bapak itu dalam keadaan di dalam lift dan langsung berdiri di belakang Dodit, tepat bersandar di dinding lift. Dodit enggak berpikir yang aneh-aneh dan hanya mengira kalau bapak itu orang tata usaha gedung fakultas itu. Dodit hanya bergumam dalam hati, "Bapak, ini siapa ya?" Mungkin orang tata usaha fakultas kali ya, batinnya dalam hati. Setelah berusaha beberapa saat, Dodit akhirnya berhasil pencet tombol lift angka 1 menuju ke lantai dasar. Karena si bapak itu enggak berbicara sama sekali, Dodit menganggap bapak itu juga hendak turun ke lantai dasar. Sembari menunggu lift turun, Dodit asik membuka HP-nya dan mengirim chat ke teman-temannya. "Guys, sorry ya, aku baru selesai pipis barusan. Ini aku lagi di dalam lift turun ke lantai 1, tungguin ya," ketik Dodit di grup chat bersama teman-temannya. Kamu kebiasaan lama diet pipis doang seabad namanya. Ngapain aja sih kamu? Jawab Putra di grup chat karena sudah sebal menunggu Dodit yang kelamaan di dalam gedung. "Ya elah, sorry Put, gitu aja marah," jawab Dodit sambil tak merasa bersalah. Selama Dodit fokus dengan HP-nya buat chat temannya, ia tak sadar kalau lift yang dinaiki bergerak menuju ke lantai atas. Dodit baru sadar ketika dia melongo ke arah atas dan melihat kalau angka yang muncul adalah angka 4 sampai angka 5. Hawa di dalam lift tiba-tiba berasa agak gak enak. Perlahan Dodit merasakan dingin mulai membelai kulitnya. Ia lantas melihat bayangan bapak-bapak tadi yang terpantul di pintu lift. Terlihat bapak itu berdiri tegap, tangan di samping kanan dan kiri dan hanya menatap kosong ke depan. Wajahnya pun samar-samar, terlihat menatap kosong, namun terlihat pucat seperti tak punya darah di kulitnya. Dodit pun mengabaikan bapak-bapak itu karena pintu lift tiba-tiba terbuka di lantai 5 itu. Seperti diketahui, lantai 5 ini adalah lantai khusus untuk urusan tata usaha dan para dosen. Pas pintu lift terbuka, Dodit melihat seluruh lantai itu gelap gulita. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Sesampai di lantai ini, baik Dodit ataupun si bapak itu sama-sama tidak berniat untuk turun. Dodit akhirnya mulai panik dan membatin dalam hati, "Anjay, kok bisa sih lift berhenti di lantai 5 gini? Mana gelap banget, gak ada orang, serem banget sih," batin Dodit yang mulai ketakutan. Jadi Dodit yang sudah panik lalu baru-baru pencet tombol tutup pintu dan tombol 1 lift dengan tergesa-gesa karena sudah ketakutan. Sembari memencet tombol, Dodit lalu menoleh ke arah bapak-bapak tadi. Saat Dodit melihat bapak itu, si bapak hanya diam saja untuk sedetik, kemudian tersenyum dengan wajah datar yang menurutnya menyeramkan. Gimana enggak seram? Senyumnya seperti seringai psikopat, tapi tatapan matanya kosong dan enggak bersahabat. Dodit melihat senyuman bapak itu mengerikan karena wajahnya yang pucat seperti tak ada darah.
kantung mata yang menggelap, dan badan yang kurus. Dodit mulai berpikir ada yang enggak beres dengan kejadian ini. Untungnya pintu lift enggak macet dan berhasil tertutup, lalu turun menuju lantai dasar secara pelan-pelan. Tapi saat perjalanan turun, Dodit merasa kalau lift itu turun dengan perlahan-pelan banget, tidak secepat saat lift naik ke lantai 5 tadi, dan ini membuat Dodit semakin merasa aneh. Akhirnya lift berhasil turun ke lantai dasar dan pintu pun terbuka. Posisi pintu lift itu menghadap ke arah luar gedung, sehingga Dodit bisa melihat teman-temannya sedang rokokan santai di depan gedung. Dodit langsung lari menghampiri teman-temannya dan menyempatkan diri menoleh ke arah lift. Dodit melihat bapak itu masih berdiri dalam keadaan wajah datar, menyeramkan, dan senyum tipis yang malah menambah kesan seram wajahnya. Yang membuat aneh dan seram, pintu lift kembali tertutup dan si bapak yang masih di dalam lift kembali naik ke lantai atas. Dodit yang masih heran dan cukup ketakutan akhirnya menceritakan kejadian barusan ke teman-temannya. Guys, aku tadi kan turun pakai lift. Aku ingat banget pencet tombol angka 1, tapi lift malah naik ke lantai 5. Pas pintu kebuka, itu lantai sepi banget, gelap total, serem banget dah pokoknya. Aduh Dodit kepada teman-temannya. Serius kamu Dit? Wah untung kamu nggak keluar dari lift itu tadi Dit, tanya Putra. Lah emang kenapa kalau aku keluar dari lift? Kan lantai 5 emang lantai PU sama dosen kan? Dodit dengan polosnya kembali bertanya kepada teman-temannya. Aduh Dodit, pakai polos segala. Kamu gak tahu ya kalau ada cerita seram lift gedung kita ini? Yaitu alasan kita gak mau pakai lift tiap turun, suka tiba-tiba macet, jawab Chandra dengan gemas. Enggak cuma macet Dit, tapi kamu tidak keluar dari lift itu pas di lantai 5, kamu kayaknya gak bakal bisa balik, dan kita lagi, kamu bisa kesasar dan ke dunia mereka, ancam Putra ke Dodit. Dodit yang mendapat cerita seperti itu hanya bisa bergedik ngeri membayangkan apa yang akan terjadi jika dirinya benar-benar keluar dari lift itu. Kini akhirnya Dodit tak pernah lagi memakai lift tua itu, meskipun dia harus menurun tangga 5 lantai daripada harus tersasar ke dunia mereka. Entah ada yang percaya atau tidak dengan cerita pengalaman mahasiswa yang hampir pindah ke dunia lain saat naik ke lift tua itu. Barangkali ada yang pernah mengalami kejadian serupa. Kalau ada, jangan lupa tulis di komentar ya. Sampai jumpa.